Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kabe selamat ingunalakai salam sujud karen dan mampang. Adil kata lino basurani kasangka sehat dan kuat. Harus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Evi Setiarji, pengawas pembina SMA Negeri 6 Palangkaraya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 6 Palangkaraya yang berkesempatan hadir pada hari ini. Panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmatnya, karunia-Nya kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini, yakni seperti yang terlihat di situ observasi praktik kinerja kepala sekolah, dalam hal ini saya oleh Ibu pengawas. Indikator yang saya pilih adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan praktik kepemimpinan sekolah terkait siklus peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam upaya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Harapan saya dan kita semua, seluruh proses observasi ini dapat menjadi ruang belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah secara berkelanjutan. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan, saya memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Latar belakangnya kenapa pada kesempatan kali ini saya memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Antara lain dasarnya adalah rapor pendidikan, mana rapor pendidikan ini adalah acuan kita untuk menentukan strategi perencanaan dan seterusnya dalam rangka menjaga kualitas atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran kita di kelas. Latar belakangnya antara lain kualitas pembelajaran sangat menentukan hasil belajar siswa. Kita guru adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kitalah yang memimpin siswa, mengatur, bahkan kita ikut andil mengembangkan karakter siswa-siswi kita lebih kurang 3 tahun di sini. Jadi anak berkembang itu erat kaitannya dengan peran guru, tanggung jawab guru, kualitas guru juga antara lain di kelas. Kemudian dibutuhkan proses yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Kita sering bicara tentang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Terukur artinya memang apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, pembelajaran yang kita sampaikan tentu harus ada ukurannya agar kita tahu sejauh mana materi yang kita sampaikan bisa diserap oleh anak kita. Observasi kinerja guru menjadi strategi penting dalam peningkatan itu. Perlu adanya siklus yang jelas agar perbaikan tidak bersifat sesaat. Siklus itu tahapan, jadi ada perencanaan, ada observasi dan seterusnya. Sebagaimana yang terlihat, inilah rapor kita. Alhamdulillah cukup banyak panahnya yang menurun ke bawahnya. Nilainya turun, kemampuan turun. Mohon maaf Bu Evi, teman-teman. Tetapi ini adalah kalau hemat saya, hemat kita adalah ini menjadi dasar untuk kita melakukan perencanaan ke depan. Apa yang ingin kita buatkan terhadap praktik pembelajaran kita di kelas, tentu saja antara lain acuannya adalah di sini. Kemampuan numerasi murid ini menurun, tapi nilai dari tahun 2000 dibanding dari 2024 menurun. 2024 seingat saya numerasi itu naik, kemudian tahun 2025 dia menurun lagi. Kualitas pembelajaran juga 2025 itu menurun dari tahun 2024. Pembelajaran kita maka hasilnya setelah diambil sampel di 2025, lalu di 2026 kita bisa melihat hasil dari 2025 seperti ini. Kalau kondisi kebinekaan turun juga ini, kemudian kondisi keamanan juga turun. Kalau literasi ada naik dan karakter
mater juga alhamdulillah ada kenaikan. Rapor pendidikan yang bisa diakses dengan bebas. Sekali lagi ini adalah bahan refleksi buat kita untuk perencanaan ke depan. Ini target perilaku kepala sekolah, kinerja saya, praktik kinerja saya, target perilaku saya yang ingin saya capai di tahun ini adalah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Seperti yang terlihat di situ, kita sudah pada tahap persiapan observasi. Seperti terlihat di foto, ada kemarin sudah kita melakukan persiapan observasi. Kemudian dari persiapan observasi kemarin kita menyepakati tanggal dan pilihan-pilihan indikator yang ingin Bapak Ibu juga capai nanti di tahun ini melalui observasi kinerja di tahun. Nah, praktik saya tuh dilihat dari kepala sekolah atau saya memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja yang itu sudah kita laksanakan kemarin. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mendiskusikan target perilaku yang relevan. Target perilaku ini yang Bapak Ibu pilih di kinerja. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran, rencana pembelajaran guru, di mana kita sudah sebagian melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, baru nanti kita sudah sampai observasi. Mendiskusikan sudah kita jalankan. Dapat lihat di sini kita sudah menentukan target perilaku yang Bapak Ibu ambil, indikator yang dipilih di kinerja yang beberapa waktu lalu kita di ruangan ini melakukannya, dan juga RPP atau perencanaan pembelajaran Bapak Ibu atau mau belajar juga sudah sekitar lebih kurang 25 guru sudah mengumpulkan dan Google Drive. Kemudian menyepakati jadwal observasi agar terasa nyaman untuk dilakukan, itu sudah sebagian juga sudah. Adapun sebelum kita kepada siklus praktik pembelajaran, kita harus kembali mengingat kembali siklus itu apa. Siklus itu sebuah tahapan seperti yang terlihat dalam konteks kualitas praktik pembelajaran adalah proses berkelanjutan, berkesinambungan agar bisa mengukur atau pendekatan ini terstruktur dan sistematis agar untuk pendidikan terus meningkat. Proses ini biasanya melibatkan pengawas, kepala sekolah untuk membimbing kita semua, Bapak Ibu guru, untuk melalui tahapan-tahapan. Antara lain diskusi, guru dan kepala sekolah berdiskusi menentukan praktek, kemudian pelaksanaan observasi. Ini siklusnya di tahapan ini. Dari mulai diskusi persiapan, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian baru nanti kita ke tahap diskusi dan refleksi tindak lanjut. Sepertinya kita akan diskusi bersama-sama lagi nanti setelah observasi dilakukan. Yang terpenting adalah nanti ke depan perbaikan berkelanjutan. Ini itu hematnya Bapak Ibu, rencana, aksi atau observasi, lalu kita nanti berefleksi bersama, lalu kita yang terpenting adalah perbaikan. Ini Bapak Ibu, kita udah beberapa guru kemarin sudah melakukan tahapan pra-observasi. Ini adalah tahapan pra-observasi dengan salah satu guru Pak Topan, mapel sosiologi. Pra-observasi nanti Bapak Ibu juga yang belum, kita akan sama-sama pra-observasinya bisa di sini, mana konsultasikan kepada teman yang sudah melaksanakannya. Ini tahapannya Bapak Ibu, kita berkoordinasi. Isi dari pra itu adalah penjadwalan, pemeriksaan perangkat pembelajaran, RPP dan sebagainya. RPP-nya dipahami dan kemudian bisa diterapkan atau tidak. RPP tentu saja harus mengandung komponen inti, tujuan pembelajaran, sintaks atau langkah-langkahnya, dan asesmen. Dan kemudian kelengkapannya harus ada lembar kerja siswa atau LKPD, seperti itu. Nah, seperti yang Bapak Ibu terlihat di sini,
1, 2, 3, 4, 5, lalu kita membahas strategi pembelajaran yang dilakukan itu apa, jadi mulai merencanakan lalu membicarakan nanti di kelas ngapain aja, itu ada videonya. Penjelasan indikator observasi, nah ini juga mencocokkan nanti indikator yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Kemudian bisa jadi ada kendala kan, nah, ini juga bisa kita bicarakan di awal. Ini pra observasi yang sudah kemarin beberapa guru, Bapak Ibu guru, ada Ibu Dede, Bu Neng, Bu Iya, dan seterusnya. Ini adalah tahapan kedua, yaitu pelaksanaan observasi praktik pembelajaran observasi kinerja guru. Di dalam sini saya akan mengamati, kemudian memberikan predikat atau skor terhadap praktik kinerja Bapak Ibu semua di kelas, tentu berdasarkan instrumen antara lain disebut dengan formulir A, B, C, dan D, itu antara lain, tapi ada juga rubrik khusus buat nanti tim, saya dan tim itu memberikan penilaian. Jadi yang kita nilai di sini adalah bagaimana Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, kesesuaian materi yang Bapak Ibu sampaikan dengan CP atau ATP-nya, kemudian langkah apa yang Bapak Ibu ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut atau strateginya seperti itu. Format RPP itu bersifat bebas, yang terpenting ada tujuan pembelajaran, ada sintaks, ada assessment for learning, dan metodologi. Nah, demikian kita sudah pada tahap observasi, dan selanjutnya tahapan-tahapannya ada juga saya share di grup seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam sajian yang saya presentasikan pada pagi hari ini. Saya kira demikian. Jadi, terima kasih. Kita sambil berjalan santai, sambil kita berdiskusi bersama. Nah, kita sambil tanya jawab, sama-sama belajar. Ibu Bapak, saya harapkan ada yang bertanya pada sesi ini, ataupun mungkin nanti Pak, saya ingin lihat praktek bagaimana dari langkah-langkah mendiskusikan target perilaku hingga nanti perencanaan untuk melakukan observasi kelas. Mungkin nanti ada modelnya dari salah satu guru ya yang entah itu sudah ataupun yang akan, bagusnya sih yang akan sih ya, yang sudah di situ menuliskan tanggal observasinya Pak, tetapi observasinya masih akan dilaksanakan di sini. Jadi saya ingin melihat langsung bagaimana diskusi Bapak memandu diskusi tersebut. Ibu Bapak sambil menyimak dan belajar juga ya. Silahkan sambil disimak, oh seperti ini, persiapannya seperti ini. Saya minta semuanya aktif dalam diskusi ini. Terima kasih atas kesempatannya terkait dengan observasi yang sudah saya usulkan di praktik kinerja itu tanggal 21 Mei rencananya. Nah, dan setelah saya lihat proses pembelajaran di kelas terutama pencapaian materinya, nah ternyata sedikit ada kendala pada. Jadi ini dalam observasi ini mungkin ada dari saya mengusulkan minta untuk dimundur tanggal itu, apakah bisa kalau sudah seperti itu. Karena perhitungannya sebenarnya materi sudah selesai sampai tanggal itu sudah masuk di pembahasan yang baru. Ternyata setelah pembelajaran beberapa minggu ini masih belum sampai di materi tersebut. Jadi masih ada untuk tanggal 21 nanti hari Kamis ini saya masih harus menyelesaikan satu pembahasan terakhir yang perlu saya selesaikan untuk materi sebelumnya. Jadi ada kendala dalam RPP yang saya siapkan untuk observasi, ternyata pada waktu itu belum bisa dilaksanakan. Nah, ini mohon pertimbangan dari kepala sekolah terkait tanggal pelaksanaan apakah bisa dimundur seperti itu. Mungkin ini dari saya.
Baik, terima kasih Pak Damai, pertanyaan yang baik. Jadi ini yang pertama terkendala tanggal, dan kemudian RPP Bapak untuk tanggal 21 itu belum selesai atau bagaimana maksudnya Pak? Sudah saya siapkan, cuman untuk pelaksanaannya Belum ya? secara materi itu RPP-nya belum sampai ke situ. harus menyelesaikan yang sebelumnya. Oh, iya. Baik. Nanti saya memberikan opsi. Jadi kalau hemat saya, tanggal tidak usah dirubah, tetapi nanti ketika sampai kepada RPP yang Bapak siapkan, baru kita laksanakan. Pelaksanaan bisa mundur, tetapi tanggal. Nah ini juga buat teman-teman semua, mumpung Mei, isi aja. Yang penting jangan mengisinya di Sabtu dan Minggu, karena tidak ada yang observasinya. Jangan dari libur. Iya. Nah jadi isi aja mau tanggal berapa di bulan Mei. Saya kira demikian Pak Damai. Target perilakunya nih Pak Damai apa nih? Terima kasih. Untuk target perilaku itu ada dari insiden yang saya observasi praktik kerjanya. Ini terkait dengan teknik bertanya Pak kepada siswa dalam pembelajaran. Target perilakunya yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Yang pertama, perilaku yang dianjurkan ada 3 poin pada bagian pertama ini. Guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk mewakili proses diskusi dan berpikir kritis, dan seterusnya ada 3 poin. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadi diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Jadi dalam perencanaan saya itu ada kegiatan kerja kelompok. Sebelumnya ada pengantar terkait ini terkait kalor rencana saya. Jadi mengenai suhu dan temperatur, nanti mereka diberikan pengantar dulu, simulasi dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa menggali informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Lalu juga ada LKPD, di mana di sini dikerjakan secara kelompok, dan hasil LKPD ini nanti akan dibahas dalam diskusi kelompok, di mana setiap kelompok mempresentasikan dulu hasilnya, ditanggapi oleh teman yang lain, terjadi diskusi antara mereka, guru bisa mengarahkan, kemudian juga pada bagian lain bisa ikut juga bertanya dan menyimpulkan dari apa yang sudah didiskusikan. Ini berulang terus. Jadi proses dalam kegiatan awal dan pelaksanaannya dan sampai akhirnya itu ada proses pemanfaatan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru maupun oleh siswa. Jadi mungkin seperti itu Pak gambaran kegiatan pembelajaran observasi dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk yang DPR-nya itu yang kritisnya, mandiri dan kritisnya. Ya, komunikasi juga maksud. Dan yang pasti yang 2 itu yang kritis. Nanti di rencana pembelajarannya ada dimasukkan Iya. yang mana yang sesuai dengan Nah, betul. Terima kasih Pak Damai. Buat Bapak Ibu juga sambil dilihat target perilaku yang Bapak Ibu pilih itu nanti diimplementasikan di dalam kelas ketika Ibu seperti yang punya Pak Damai. Pak Damai mengatakan guru mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian Pak Damai mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep, lalu Pak Damai mengajukan meminta peserta didik membandingkan 2 konsep. Nah itu benar-benar dipraktikkan. Jadi perilaku yang ditulis, yang dipilih di sini itu kita upayakan Bapak Ibu nanti benar-benar dilaksanakan. Ada juga di sini perilakunya motivasi semua peserta didik. Nah, seperti apa motivasi itu Bapak Ibu tentu tahu udah semua. Hanya saja kadang mungkin lupa. Kadang-kadang kita lupa kita memberi persepsi, kadang kita lupa memotivasi, tiba-tiba kita langsung kasih judul materi dan langsung jelaskan. Kadang-kadang kita bisa begitu.
dengan adanya aktivitas observasi ini, semoga nanti ke depan kita semakin mengingat kembali sintaks dalam pembelajaran ini. Guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, dan itu nanti bisa dikonsultasikan kepada teman yang sudah melakukan ini. Ya, kemarin Pak Topan membagi kelompok misalnya, lalu setiap kelompok kita upayakan agar terlibat langsung, tidak menjadi kelompok yang pasif. Tentu itu memang tugas kita bagaimana membuat mereka aktif. Itulah tantangannya. Tidak semua anak biasanya aktif, tetapi paling tidak kita berupaya. Pada Maya ada lagi Pak yang ingin ditanyakan atau teman-teman lain? Ya Pak Topan bisa di-share sedikit. Ya sekilas saja kemarin bagaimana merencanakan dan bagaimana Bapak memasukkan target perilaku di dalam indikator yang Bapak pilih itu agar terlihat di lapangan. Bagaimana Bapak mengingatnya Pak? Terima kasih. Izin Ibu Pengawas, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua. Untuk tahapan kemarin sudah terlewati. Untuk tahap persiapan sudah terlewati kemarin bersama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kemudian kemarin menentukan fokus perilaku yang sudah dipilih di RAK, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Itu kemarin, kemudian juga setelah itu ditentukan pelaksananya kemarin hari Rabu tanggal 13 Mei kelas 10.3 kemarin, mapel sosiologi dengan materi berbaku menyimpang. Kemarin ada dari fokus perilaku yang guru melakukan strategi pengelompokan itu, ada 3 perilaku yang harus ditunjukkan, yang harus ditampilkan oleh guru. Ada 3 perilaku, yaitu 1, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. 2, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlihat aktif. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Ketiga perilaku itu saya cantumkan dalam RPP saya sisipkan dalam langkah-langkah pembelajaran saya. Kemudian setelah itu saya terapkan di dalam pembelajaran saya, yang kemudian itu menjadi penilaian Bapak Kepala Sekolah melewati rubrik observasi yang dimiliki beliau. Karena di dalam rubrik itu kan ada kolom-kolom menunjukkan apakah guru sudah menunjukkan perilaku itu atau tidak ketika observasi atau ketika mengajar. Jadi seperti itu saya kemarin masukkan ke dalam RPP saya. Izin kemarin RPP kebetulan tahap menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan sintak 6 langkah pembelajaran ya, yang simulasi, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian data, dan kesimpulan. Jadi disisipkanlah 3 perilaku tadi di dalam langkah-langkah pembelajaran saya, sehingga itu terlihat di RPP-nya maupun terlihat juga saat pelaksananya saat mengajar. Dan untuk di PL-nya kemarin juga sudah konsultasi dengan kepala sekolah, dan dari 8 itu diambil 3, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kolaborasi dan kemandirian, dan itu juga jadi bagian dari penilaian sikap terhadap siswa. Jadi penilaian sikap siswa itu terkait dengan 3 DPL tadi yang dipilih, gitu. Dengan masing-masingnya pasti ada instrumennya juga untuk menilai apakah DP. Maka 3 DPL itu sudah terlihat atau tidak saat kita mengajar. Dan ini juga mungkin arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan pengawas dan yang lain juga, karena RPP pembelajaran mendalam mungkin saya juga dalam tahap belajar juga masih, itu mungkin masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Di dalam situ juga saya masukkan, karena kemarin kan hasil kita pembelajaran waktu IHT juga kemarin di Balakaraya itu, prinsip-prinsip pembelajaran kan ada yang mengembirakan, ada berkesadaran, bermakna, mengembirakan, yang kalau berkesadaran itu kan mindfulness, kemudian bermakna meaningful, mengembirakan joyful learning. Nah itu juga saya coba masukkan, tapi masukkan di RPP, tapi apakah benar salah saya membandingkannya, karena saya sendiri dalam proses belajar juga begitu. Kemudian pengalaman belajarnya kan ada memahami, mengaplikasi, dan
refleksi, saya ambil yang memahami dan yang merefleksi. Sekali lagi saya juga belajar, mohon dikoreksi kalau dari apa yang saya buat ada yang keliru begitu. Saya kira itu, dan Bapak Kepala Sekolah mungkin kemarin sudah memberikan satu penilaian ya kepada hasil observasi saya. Kemarin peran kelompok sudah baik menurut penilaian Bapak Kepala, tapi perlu ditingkatkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, sementara catatan-catatannya sudah semuanya sudah ada ya Pak, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Jadi nanti mungkin saya meminta waktu Bapak Kepala Sekolah untuk kita masuk ke tahap berikutnya Pak, mungkin di formulir C dan D, yaitu tindak lanjut dan juga di refleksinya. Nanti mungkin kita sediakan waktu Bapak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jika ada penyampaian saya masih ada yang kurang, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya supaya diri saya pribadi juga semakin baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Topan. Baik sekali sharingnya Pak. Nanti teman-teman yang belum melaksanakan bisa saling berbagi ya. Jadi kita saling mengingatkan, sama-sama belajar juga. Saya sendiri juga mengenai implementasi pembelajaran mendalam itu juga masih tahap belajar. Terima kasih sekali lagi Pak Topan dan teman-teman. Ada lagi teman-teman yang belum nih, yang maksudnya yang ingin didiskusikan sekalian, mumpung ada pengawas nih hari ini. Bu Pia, tanggal berapa Bu Pia? Oh, 29. 29 rasanya tanggal merah ya? Hari Jumat. Oh iya. Gak apa-apa, nanti bisa kita ganti kalau ternyata libur ya kan. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Glory belum ada tanggal, Pak Glory sudah ya? Oh iya. Oh iya. Oh baik. Kalau itu ada masukan Pak? Oh iya Pak. Sambil diingat tanggalnya nanti biar dibeli tanggalnya. Nanti kan kalau ternyata Jumat kita libur, ya berarti kita ke awal Juni bisa. Ya. Yang penting dikomunikasikan aja. Pak Peli tanggal berapa Pak? Oh Pak Peli besok ya? Pasien. Ya Pak Peli, ada yang dapat disampaikan Pak sebelumnya? Terima kasih Pak. Jadi memang rencana saya tadi mau membuka observasinya dan di jadwal itu memang tanggal 20 Mei. Sasarannya itu memang kelas 11. Iya. Jadi persoalan itu siswanya kan cuma 1. Oh ya. Gak apa-apa Pak. Saya juga belum bertemu dengan siswanya dan belum memastikan besok dihadir atau tidak. Hadir atau tidak. Agama Katolik Bu. Saya kira bagaimana Pak untuk besok itu dan besok itu memang di RPP itu sasarannya kelas 11, tapi di jadwal itu bertabrakan atau bersamaan dengan kelas 10. Jadi besok itu ada 2 orang, kelas 11 dan kelas 10 di jam yang sama. Biasanya saya mengajar mereka dengan tim yang bergantian pada momen digabungkan. Ya. Saya sebenarnya punya rencana itu mencari satu hari di mana 4 orang itu bisa bersama dan saya mengajar mereka berempat. Jadi juga bisa jalan. Karena kalau cuma satu ya cuma seperti orang sama begitu Pak, dan tidak bisa diskusi. Memang ada kendalanya di situ dan Yusuf tergantung kalau dia tidak turun juga akan gimana kalau ya diubah hadirnya dijadwalkan yang kelas 3 orang dengan 11 jadi 4 jadi 1 dihadiri, tapi di hari yang bukan jam pelajaran agama
satunya di sini saya membuat guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Lalu upaya untuk mempelajari menyampaikan harapan positif terhadap kelas, memanggil sesuai dengan itu yang saya tulis di rencana. Menyampaikan harapan positif terhadap kelas, memanggil sesuai dengan materi. Terima kasih Bapak. Tergantung kesiapan Bapak Ibu dan kenyamanannya di hari apa nanti. Yang terpenting kita sambil terus mengingat target perilaku yang akan kita implementasikan. Karena ini guru itu kan adalah pemimpin pembelajaran, dan sebagai pemimpin pembelajaran yang menuntun anak didik sekian tahun, tentu kita tidak akan berhentinya belajar. Target perilaku itu bagus untuk diterapkan sebagai acuan kita, karena kita sebagai manusia kadang lupa. Seprofesional apapun seorang guru, kalau tidak pakai perencanaan itu bisa terbentur dengan lupa. Itulah sebabnya perencanaan itu penting. Kita bisa melihat dari kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir, yang mana sebenarnya kita sudah pahami itu, tapi kita sebagai manusia kadang lupa, tidak mengonsep duluan, tidak merencanakan, itu bisa mengakibatkan kita lupa. Ngomong-ngomong soal kualitas pendidikan, maju tidaknya pendidikan yang sudah saya terapkan kepada anak didik dari semester lalu itu, apakah ada yang saya tingkatkan di semester ini? Saya lebih, kalau pengalaman saya biasanya seperti itu, karena yang mendidik anak-anak di kelas itu guru. Jadi kita melalui pengelolaan kinerja ini, melalui observasi ini, melalui kegiatan perencanaan seterusnya, jadikan lagi bahan belajar, bahan acuan untuk selalu mengevaluasi kemampuan kita dalam menyampaikan materi, atau yang mana biasa kita sebut mengevaluasi kemampuan pedagogis kita. Keterampilan kita menyampaikan materi itu perlu namanya keterampilan itu terus perlu diasah. Kitalah yang menentukan maju tidaknya pendidikan khususnya di sekolah kita. Karena guru adalah pemimpin pembelajaran. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin siapa tahu ada kendala, itu sambil dikonversasikan juga. Bu Nina, bagaimana Bu Nina? Menentukan tanggal jadwal untuk observasi itu, dan kedua juga kan kemarin saya memang agak karena ada kegiatan juga, jadi masih belum bisa terlalu konsentrasi gitu kan, jadi mungkin masih memerlukan ya menentukan jadwal tadi Pak, karena kan sekarang untuk menentukan kelasnya juga gitu kan, jadi memang sambil menyesuaikan juga dengan jadwal yang lain. Jadi semuanya tidak sekarang Ibu Bapak cek, kalau ada bermasalah tentang uang itu sampaikan ke kepala sekolah, namanya siapa-siapa, nanti diuruskan secara kolektif. Makanya itu saya jadi ragu mengajukan jadwal itu. Jadi makanya dulu Tertulis yang punya Bu Nina itu SMA apa Bu? Saya bantu kontrol ini. Apakah permasalahan UNOR itu Ibu tidak bisa masukkan di GTK? Bisa. Nah, kalau masih bisa, buat aja tetap aja. Kalau punya Bu Nina dulu, dia masuk ruang GTK tidak masalah, cuma dari ruang GTK rejekinya nanti yang tidak bisa. Ya. Tapi SKP Bu Nina sudah terbit lah. Itu kan Ya, kita SKP. bisanya kapan? Iya. Oh, nggak Tetap apa-apa. aja dilaksanakan dulu. Yang penting sudah terjadwal, observasi sudah terlaksanakan, itu sambil kita mengurus ke sana. Karena itu nanti kan ketika UNOR itu diperbaiki, entah itu di dinas atau harus ke GKD, itu tidak akan tapi yang ya
kemarin saya juga ada bermasalah ya Ibu Bapak ya. Bermasalah bukan hanya dinas saja, tetapi juga pejabat menilai data-datanya juga bermasalah. Tetapi saya tetap aja mengisi, ya sesuai dengan jadwal apa yang diharuskan, tetap aja diisi ya Ibu Bapak ya, jangan karena hal tersebut tertunda. Nah, itu nanti kalau itu tadi sesuai usul saya, ya tolong didata semuanya guru-guru, kasih tahu ke Pak Joni, nanti secara kolektif kita urus di dinas ataupun sampai ke BKD. Dan kalau untuk UNOR dan lain sebagainya itu tidak akan menghilangkan data-data yang telah diisi, ya tetap aja diisi. Memang kalau kita tidak mengurus itu tidak akan bisa kita masuk ke EKIN nanti. Tapi kalau diurus ya bisa. Tapi jangan nunggu urusan itu selesai hingga menunda apa yang sudah terjadwal ya dari kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, termasuk observasi kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Nina. Kalau Bu Feby, masalahnya sama dengan Bu Nina nggak? Apa masalahnya Bu Dede? Kalau Bu Feby itu sama seperti Bu Nina, masalahnya di UNOR aja Bu. Jadi di kalau di ruang RHK-nya bisa Pak, cuma dia untuk mengalirkan ke SKP-nya yang belum bisa, yang ke EKIN-nya. Dia bisa nggak memilih menyingkronkan? Nggak bisa. Bu Nina nggak tampil juga. Masalahnya punya Bu Feby tidak ada tombol sinkronnya masih Pak. Nah, maksudnya kalau ada tombol sinkronnya berarti ada pilihan kan? Iya. SMA 6, SMA Negeri 6 atau SMA Palangkaraya. Masalahnya punya Bu Feby itu memang tidak ada tombol sinkronnya masih Pak. Oh. Harus ke BKD. Jangan gaji loh. Bapak Ibu, sebenarnya permasalahan yang UNOR ini kan hampir tiap tahun, cuma masalahnya Bu, kita seringnya itu di PAK-nya aja, di akhir, jarang yang di RHK. Nah baru ini di RHK. Kemarin punya saya juga sama kayak gitu, yang tanggal kita terakhir di sini, waktu kita bisa RHK itu, makanya saya juga baru buka lagi, baru lihat punya saya sudah bisa, nggak tahu dia apa-apain, nggak ada tekan apa-apa kan. Berarti kan artinya ini ya apa namanya tidak akan mempengaruhi terhadap apa isian di RHK-nya ya, karena UNOR itu kan ibaratnya cuma ganti nama sekolah saja. Nah, karena nanti kan itu sesuai nomenklatur, kan janji mereka BKD kemarin kalau sudah ada nomenklatur yang baru, lalu mereka ini kan yang UNOR-nya yang benar itu Seman 6 Palangkaraya. Tapi apapun itu anunya nggak masalah, ini bisa dialirkan kok masih gitu. Cuma ya memang tampilannya saya juga nggak ngerti nih, kopinya saya juga sudah bisa di sini, saya nggak ada diapa-apain. Nah mungkin aja kita ngisi aja, nggak masalah kayaknya. Dalam nggak mungkin kan dia tiba-tiba pindah-pindah lagi, sedangkan RHK kan satu aja akun ya. Nah gitu aja. Itu sih kalau dari saya Pak. Secara kolektif lebih baik seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Pak Galuri, terima kasih juga. Diisi aja dulu sampai selesai supaya pelaksanaan observasi kita bisa dilanjutkan sampai kepada nanti kita refleksi, evaluasi dan rencana tindak lanjut seperti apa. Maaf Bu Neng, bagaimana Bu Neng? Kita kemarin sudah pra-observasi dengan Bu Neng. Sudah siap? Izin, kemarin saya sudah menghadap ke Bapak membawa perencanaan observasi. Kalau yang tertuang di situ kan harapannya bisa di tanggal 20 besok di kelas 10-2. Saya meminta jam Bu Nina masalahnya Pak begitu. Jadi karena jam BK sendiri tidak ada, makanya saya meminta jam Bu Nina, izin Bu Nina untuk menggunakan jam beliau selama 1 kali 45 menit seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Kalau Putri, ada Bu mau ditambahkan disampaikan? Tidak ada, cuma saya masih merencanakan bahwa mungkin besok mau konsultasi
observasi ke Bapak karena saya juga baru hari ini mau memasukkan tanggal untuk observasi itu rencananya tanggal 25 hari Senin untuk kelas 10 Pak. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Nia, Bu Supira, sudah ada tanggal belum? Kalau saya memang sudah mengajukan kemarin Pak, jadi rencana itu kan seperti itu mau di hari Rabu di kelas itu karena karena libur dan lain-lain, apakah bisa misalnya tetap di kelas yang itu tapi di hari lain? Karena kan saya jadwalnya hari Rabu di kelas 11.1 misalnya begitu. Pilih aja nanti di kalender tanggal berapa aja, seperti yang kita sepakati tadi, itu fleksibel tanggalnya. Pelaksanaannya nanti sekalipun pinjam kelas lain boleh kan Bu ya? Pinjam kelas nggak apa-apa, diskusi kok konsultasikan ke guru mapelnya, silakan Bu Nia. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain, Bu Supira. Izin Pak saya Pak, rencana kemungkinan di awal Juni Pak sebelum sunatif. Baik. Untuk harinya itu karena saya banyak mengajar di kelas 12, jadi untuk kelas 11 itu saya kemungkinan di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi. Baik, terima kasih. Jadi ini nanti Bapak Ibu kita sambil berjalan sambil belajar. Ada beberapa teman yang sudah, jangan ragu Bapak Ibu untuk saling mengingatkan, saling konsultasi, terutama teman-teman yang sudah berjalan bisa memberitahukan. Sambil diskusi aja dengan teman-teman terdekat kita, baik di ruang guru atau di mana aja. Sehingga pada saatnya nanti mau terbit SKP itu tidak ribet. Paling urusannya menyinkronkan UNOR saja nanti, karena RHK yang penting sudah selesai urusannya. Yang terpenting tadi juga nanti kita bagaimana kita merencanakan tahap tindak lanjut demi perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Demikian antara lain. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin Ibu Pengawas, Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin sebenarnya begini, misalnya ini kalau dianalogikan misalnya ini mohon maaf Bapak Beri, misalnya dari perencanaan pengajuan di SMA 6, cuma pada saat pelaksanaannya di SMA 10, apakah bisa seperti itu? Mungkin itu aja. Tidak boleh keluar sekolah. Tapi maksudnya Bu gini, periodenya kan dari 1 Januari sampai Desember seperti itu. Karena beliau ini Bu berproses pindah ke satu Kandaman. Jadi sudah positif di secara teori dia 2006-nya akan. Tetap aja karena waktu observasi bulan ini tetap aja dilaksanakan di sini karena Bapak kan belum pindah ke sana kan. Nah, ini kan hasilnya kan Bapak isi, Pak kepala sekolah kan isi di RHK Bapak. Nah, jadi ketika pindah di sana Bapak sudah melaksanakan di sini. Ya, dan tanggal berapa Pak? Kalau SK-nya di SK Gubernur itu 1 Mei, cuma SPMJ-nya kata dinas sama itu 1 Januari. 1 Juni. 1 Juni mulai di sana. Ya. Ya, takutnya nanti kalau Bapak tidak melaksanakan di sini, di sana udah lewat nggak ada, kasihan Bapak. Tapi kalau misalkan sudah melaksanakan di sini, ada penilaian di ruang GTK Bapak, aman Bapak, meskipun pindah sudah ada penilaian. Tapi kalau misalkan tidak dinilai di sini, waktunya udah lewat, di sana nggak bisa, Bapak yang kasihan nanti tidak ada penilaian di Bapak. Terima kasih Pak Suwanda. Ya, Bu Nina, Bu Resta. Pak Damai silakan Pak. Terima kasih banyak terima kasih Bu Eti. Ini terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Kepala Sekolah tadi terkait dengan observasi kinerja mengenai latar belakang Pak, itu mengenai hasil rapor pendidikan kita. Nah, saya merasa agak juga kalau tadi disampaikan bahwa semuanya banyak poin-poin yang turun, jadi harapannya sih untuk tahun ini kita bisa itu poin-poin apa yang turun itu supaya bisa naik. Jadi mungkin bisa di-share rapor pendidikan kita itu Pak, jadi Bapak Ibu guru bisa melihat dan bagian apa yang perlu
ditekankan lagi, jadi bukan hanya sekedar yang berdasarkan RHK yang menjadi prioritas, tapi bisa menyentuh poin-poin yang perlu ditingkatkan itu Pak. Jadi mungkin ya karena kita sudah berubah jadi kurikulum merdeka. Kalau dulu waktu sekolah penggerak itu sangat dari manajemen sangat memperhatikan rapat pendidikan ini, berupaya apa-apa yang memang direkomendasikan itu yang ditindaklanjuti. Jadi itu harapan saya supaya untuk kali ini kita bisa melanjutkan, karena tampaknya rapat pendidikan tetap menjadi acuan penilaian sekolah kita di pusat dan ya untuk dunia pendidikan untuk Kalimantan Tengah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Daman. Memang di 2025 ini dibanding 2024 terjadi penurunan Pak di beberapa aspek ya. Tapi secara pribadi saya mengajak teman-teman kita jangan berkecil hati, karena itu adalah bahan sebagai batu lompatan buat kita. Dan saya ingin mengingatkan sebagaimana yang saya bilang tadi, guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Toh kita yang berada di kelas yang meningkatkan kualitas pendidikan di kelas adalah kita, sang pemimpin pembelajaran di kelas tadi. Melalui kegiatan observasi kinerja ini, kita berharap dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada Mei, terutama pembiasaan-pembiasaan lama yang banyak sering terlupakan, bahwa kita mengajar mungkin tanpa perencanaan. Karena kenapa segala sesuatunya harus direncanakan? Apa saja yang direncanakan dengan baik itu dia biasanya akan menghasilkan hal yang baik pula. Artinya kalau kita mengajar yang terstruktur kemudian terukur, itu kita bisa tahu kita meningkat atau tidak. Jadi kalau menurut hemat saya, melakukan pembiasaan dengan berefleksi apa yang telah kita lakukan di masa lalu, kemampuan mengajar kita di masa lalu dengan yang sekarang itu sering kita lakukan refleksi, apakah ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dikembangkan, dan seterusnya. Sekolah itu ada rapornya. Jadi setiap tahun kualitas atau pencapaian kita terhadap karakter murid, kemampuan numerasi murid, kemampuan literasi murid, kemudian kondisi sekolah, kualitas pembelajaran ini tertuang di sini. Dan data ini saya ingatkan kembali didapat dari ANBK yang 45 orang itu diacak oleh pusat, mau pintar mau enggak, mereka lah yang isinya. Tinggal ke depan nanti bagaimana meningkatkan karakter murid, bagaimana kemampuan numerasi ini, kemampuan literasi murid juga, kemampuan literasi membaca dan memahami teks dan seterusnya. Mau tidak mau, karena ini data bersumber dari siswa dan siswi kita, dan kitalah yang bertanggung jawab terhadap mereka untuk berupaya nanti bagaimana merubah merubah skor ini supaya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi upaya kita melalui dengan observasi kinerja ini, baik kinerja kepala sekolah, baik kinerja guru, yang mana tujuannya kan adalah untuk perbaikan kualitas kita. Kualitas apa yang diperbaiki dari guru? Tidak lain tidak bukan adalah kualitas pedagogis kita, pedagogik kita. Pedagogis itu adalah kemampuan menyampaikan materi kepada siswa dan siswi. Boleh berbeda-beda, tetapi kaidah-kaidah dalam mengajar jangan dilupakan. Kalau kaidah-kaidah dalam mengajar sudah dipenuhi, antara lain adalah melakukan perencanaan dengan baik, kemudian juga ada alat ukur. Alat ukur artinya kita mengajar tentu kita ukur ya, melalui perencanaan tadi, melalui RPP atau apa saja namanya, mau modul ajar dan sebagainya. Yang jelas di perencanaan, setelah kita rencanakan lalu kita mengajar, tentu kita mengukurnya dengan asesmen for learning lah, atau sumatif dan seterusnya. Makanya RPP itu 1, 2 atau 3 kali pertemuan kan ada asesmen. Artinya tujuan pembelajarannya ini tercapai apa tidak.
Nah, itu bedanya yang saya bilang bahwa mengajar tidak bisa kita katakan setiap guru beda-beda mungkin cara dia menyerap kemampuan belajar boleh berbeda-beda, tetapi kalau berbeda misalnya dia pakai RPP saya enggak, kan kita berbeda, itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi harus digarisbawahi dulu. Karena ini kenapa saya bicara seperti ini, supaya kita ada kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman bahwa mengajar dengan perencanaan yang baik tentu akan menghasilkan hal-hal yang baik pula. Tanpa perencanaan kita bisa mengajar memang, tetapi alangkah baiknya kaidah-kaidah dalam mengajar kita penuhi dulu. Tentu yang berencana dengan baik, ada alat ukurnya, tentu kita bisa meningkatkan. Contoh, setelah satu pertemuan misalnya sebuah tujuan pembelajaran belum tercapai. Kayak di fisika tadi, sederhana saja mungkin itu di bab 1 misalnya mengenal alat ukur anak buah AP tadi, ternyata setelah 2 minggu masih banyak yang tidak mampu menyebutkan saja alat ukur itu apa saja, berarti kan belum tercapai sepenuhnya. Itu gunanya pakai perencanaan. Kalau tanpa perencanaan kan begini, mau dia tahu tentang alat ukur atau tidak, bagaimana dia menganalisanya dan seterusnya, tiba-tiba akhir semester dikasih soal, lalu dapatlah angka misalnya. Tanpa kita lakukan evaluasi di bab 1 tidak ada evaluasi sama sekali, sudah bab 2, bab 3 dan seterusnya sampai bab akhir. Itu beda dengan kalau kita pakai perencanaan RPP, ada perencanaan di mana tujuan pembelajarannya jelas apa yang mau disampaikan, 2-3 kali pertemuan yang kita lakukan asesmen, lalu kita ukur, kalau memang sudah tercapai mungkin yang tercapai akan diberikan pengayaan, yang belum tercapai mungkin akan kita berikan remedial dan hal-hal lainnya. Itulah antara lain Bapak Ibu upaya untuk meningkatkan rapor pendidikan ini. Ini kan garis besarnya, kalau detailnya dia dalam bentuk Excel, itu lebih detail yang di download Bu Andin itu, nanti bisa ditampilkan. Kalau yang ini adalah posternya, ini ada 6. Harus ada. Oh iya, ini kondisi kebinekaan. Kalau SMK 8. Oh iya. Kalau SMK. Iya. Saya kira demikian Pak. Mohon maaf jika selama proses observasi kinerja kepala sekolah ini saya ada salah kata, salah hilaf. Saya mohon maaf. Semoga pertemuan ini bermakna menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua, terutama untuk mempertahankan atau juga memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah kita. Yang baik kita pertahankan, yang ada kekurangan kalau berdasarkan rapor pendidikan ya kita usahakan, kita upayakan bersama. Semoga ada peningkatan di bagi masa depan. Saya kira demikian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Untuk melihat, untuk memeriksa rapor pendidikan, semuanya punya akses melalui akun Belajar ID. Jadi jangan salahkan sekolah. Weh, sekolah kenapa enggak ini kan rapor? Salahkan diri sendiri. Kenapa saya tidak? Rapor pendidikan itu kan dulu paling pertama IHT. Kalau nggak salah materi saya itu tentang analisis rapor pendidikan ya Pak. Sudah saya jelaskan bahwa rapor pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab manajemen sekolah, tetapi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kalau kita merasa ada beban moral tanggung jawab di situ, ayo kita cek, kita periksa, kita analisis, sampai ke kepala sekolah. Oh ternyata untuk tahun 2025 itu ada 2 yang kuning, yang harus segera dapat prioritas itu, yaitu numerasi dan kualitas pembelajaran. Ada lagi di poster itu yang lebih besar, delta turun, yaitu di kualitas pembelajaran itu yang harus diperbaiki. Itu pula yang menjadi concern kita kemarin waktu kita menyusun visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Selain apa yang memang benar-benar
dibutuhkan atau situasi kondisi sekolah itu juga kita ambil dari rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan. Nah inilah mutu sekolah kita sekarang. Hijau, jangan bangga dulu, lihat dulu, analisis dulu, hijaunya ini naik apa turun, datanya positif apa negatif, kuintil daerah atau nasionalnya seperti apa. Ayo, saya ini takutnya lupa nih sudah. Terlalu banyak ya Ibu Bapak ya, terlalu banyak yang dipikirkan dan terlalu banyak yang dikerjakan. Iya, benar. Banyak sekali tuntutan, benar. Ya. Terus bagaimana? Mau nggak mau, suka nggak suka ya tetap, karena ini kewajiban kita. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang... Apa bedanya penyimpangan primer dengan penyimpangan sekunder? Apa dampak penyimpangan sekunder bagi pelaku dan masyarakat? Perilaku penyimpangan kelompok adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang orang. Jadi menyimpang ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ternyata ada juga yang positif. Ada positifnya. Itu manfaat ya. Jadi ada banyak hal baru yang kamu dapat ya. Gitu. Boleh duduk, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Firman. Termasuk seni juga. Lalu juga selain itu ada lagu tradisionalnya dari LI tadi yang jelasin. Izin menambahkan sedikit. Jadi seni pertunjukan dalam berdiri itu adalah memecahkan piring. Jadi piring itu akan dipecahkan, lalu mereka menari di atas pecahan piring. Bagaimana mengungkapkan kritik lewat humor? Ya ini. Bagaimana menyampaikan secara santun dan bertanggung jawab. Benar. Nah, Gimana contohnya? Aku salah nggak? Ibu yang ketawa nih, ngomong nggak nih? Yang ketawa. Enggak, tadi apa? Mengungkapkan apa tadi? Dengan ketawa tadi, pada apa? Iya, coba. Kenapa? Mengungkap perasaan. Kegagungan. Jadi dengan gimana tadi? Terbukti dari Bapak Paus itu adalah Paus pertama yang mengunjungi seluruh negara, seluruh dunia, karena ada umatnya atau negara di